A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cahaya hati Indonesia nyampe juga ke Bekasi. Alhamdulillah. Tepatnya kali ini kita hadir di Masjid Raya Kota Harapan Indah, Bekasi. Ibu gimana kabarnya, baik Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Saya harapkan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Udah makan siang belum? Kok jawabnya lemes? Udah makan siang belum? Alhamdulillah, gitu dong, luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita yang pada siang hari ini yang ada di rumah, dimanapun saja berada, berharap hari ini kita dapat keberkahan dan juga dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita melalui program Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini sudah hadir guru-guru kita istimewa sekali ya, karena di kesempatan kali ini hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ukhuwah dan dakwah Kiai Haji Khalil Nafis PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Kiai ya. Alhamdulillah. Kalau ngelihat Kiai kata ibu-ibu udah gak asing lagi, muncul terus di TV katanya Kiai. Memang bukan orang asing kok. Iya. Baik Kiai, Kiai makasih sudah meluangkan waktunya Kiai untuk hadir di sini. Dan di samping Kiai Khalil Nafis hadir juga bersama kita Al-Mukarram Kiai Rohim Kiai Haji Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Kiai sudah hadir. Dan berikutnya di samping Kiai Haji Abdullah hadir guru kita Al-Mukarram, biasanya disebut sebagai Ustadz atau Kiai Blangkon ini, yaitu Ustadz Rohim Hadi Anwar, Blangkon Loreng ya, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini angkatan laut yang ada di darat Bu. Makasih banyak Kiai sudah hadir di sini. Sami-sami. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, tema yang kita angkat selalu yang dekat dengan keseharian atau juga yang viral. Nah kali ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang pasti kita alami. Ya, apa itu? Ini dia. Kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Tak ada seorang pun dari kita yang bisa mengetahui kapan waktunya, karena semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun, masih banyak orang yang lalai memanfaatkan waktu di dunia, sehingga ketika meninggal, ia tak membawa amalan cukup untuk menghadap Sang Pencipta. Saat sudah meninggal, jenazah kita pun akan diantarkan untuk dikebumikan. Lalu, apakah pahala dari orang pengantar jenazah? Ya, kalau orang meninggal dunia sudah jadi kewajiban kita ya untuk memandikan, menyolatkan dan menguburkan. Nah, bicara mengenai ini yang sudah viral atau sedang viral, silakan mungkin ada yang curhat atau punya pengalaman mengenai ini. Silakan Ibu. Ya, namanya dan pengalamannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Ta'lim Al-Kausar. Mohon izin para guru. Mungkin saya pernah berpengalaman bermimpi. Ketika itu mimpi saya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah di situ jasad saya sudah terbujur, tapi roh saya ada di sekitar situ. Dan keluarga saya tidak bisa melihat saya pun memanggil tidak bisa mendengar saya. Ketika saya disolatkan dan ketika ingin dikuburkan saya berteriak, saya memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Tapi ketika di dalam liang lahat, ditutuplah itu liang lahat saya, baru saya tersadar bangun dari tidur. Yang jadi pertanyaan saya, mohon maaf guru, apakah tanda dari mimpi saya itu?
Sampai saat ini saya sangat merinding ketika mimpi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti meninggal ya Bu ya. Tapi tanda-tandanya kadangkala dari ngeliat kejadian atau kadangkala dalam mimpi. Nah untuk itu silakan. Mungkin para guru bisa menjawab. Kiai Khalil, fadhal. Biasanya kalau saya mimpi meninggal itu karena mau tidur kekenyangan. Iya, iya, iya. Iya, kalau makan terlalu kenyang tuh pas mimpinya mimpi mati. Karena tidurnya kayak orang mati biasanya. Oh ya Allah, iya, iya. Tapi sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Mungkin kita lalai soal kematian. Mungkin kita merasa hidup selamanya. Kemudian diingatkan dengan kematian itu bagaikan ya peringatan dari Allah. Mau'idhah, nasihat bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau itu sampai termiang-miang sampai sekarang malah bagus. Berarti nasihat itu masuk. Karena mau berbuat yang buruk kita ingat nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mau kita ini serakah terhadap harta. Mungkin mau beli perhiasan yang mewah-mewah, mahal. Atau mungkin memaksakan diri dengan harta. Kita ingat hidup ini enggak selamanya dan hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dengan ingat mati saya pikir itu adalah nasihat yang paling baik. Kalau mati beneran belum sempat taubat kan berarti kita nggak diberi kesempatan oleh Allah. Maka kalau hanya mimpi kemudian menjadi nasihat bagi kita, jadi mau itu bagi kita. Saya pikir lebih mendalam, lebih kata orang Jawa lebih bertumancep ya, lebih menusuk pada diri kita daripada ceramah begini. Mungkin hanya sambil ketawa-ketawa, tapi ketika merasa dalam pengalaman, merasa dalam sesuatu yang kita alami sendiri itu akan lebih memberikan bekas pada kita untuk bahwa di dunia itu ma qaddamu wa asyarahum. Ya apa yang bisa kita persembahkan di dalam hidup ini sebagai legacy kita, kemudian apa yang bisa kita bawa bekal kita kepada Allah. Hidup kita kan hanya sebentar. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang sekarang udah umur 60 ya mungkin sebentar lagi. Bahkan sekarang lagi musim orang umurnya itu 40 tahun. Jadi yang 39 insya Allah tahun depan. Kan gak apa-apa kita. Kenapa kita ketawa, senang kan ya. Benar. Karena ibu pengen masuk surga. Pengen. Bapak pengen masuk surga. Mau. Bisa nggak masuk surga tanpa mati dulu? Nggak bisa. Nah ini kan kadang-kadang kita pengen masuk surga tapi nggak mau mati kan. Iya. Jadi sebenarnya bagi orang mukmin, bagi pejuang kematian itu rohatun. Kematian itu adalah istirahat. Bagi kita mungkin yang banyak bergelimang harta, berpesta-pesta itu kematian itu adalah pertanggungjawaban. Tapi bagi pejuang istirahat, menikmati dari hasil perjuangan itu. Tapi kita jangan minta mati. Cukup yang ditentukan oleh Allah, kemudian kita berbuat sebaik-baiknya untuk bekal kematian menghadap Allah. Kemudian ada legacy yang bisa kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan Kiai Abdullah, silakan. Baik, saya melihat tadi seperti apa yang dipaparkan oleh Ibu bahwa ada bermimpi di sana. Sesungguhnya memang dalam dunia Islam itu kita tahu bahwa mimpi adalah bagian dari kenabian. Dan ketika orang itu bermimpi tentu dilatar belakangi oleh proses sebelumnya ya. Dan saya melihat kalau seseorang itu bermimpi pada hakikatnya adalah ada rawan yang saat itu memang sedang pergi meninggalkan dirinya. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ruh, ada yang namanya rawan. Rawan itu dia bertempat di sini Bu. Waktu kita masih anak-anak itu yang suka berdenyut itu. Apa namanya itu? Ubun-ubun apa embun-bunan itu? Kalau orang Betawi bilang tuh embun-bunan ya. Ketika rawan ini pergi, maka terjadi proses mimpi. Proses tidur dulu. Rawan itu pergi, terjadi proses tidur. Dengan siapa rawan ini bertemu, itulah yang kemudian dikatakan proses mimpi. Kadang-kadang kita bermimpi, 2 hari kemudian kita mengatakan, loh ini seperti mimpi saya kemarin 2 hari yang lalu.
Itu artinya rawan kita memang sudah menembus ke alam sana. Dia memang tidak terbatasi oleh waktu, sehingga dia bisa masuk ke alam sekarang, maksudnya alam lalu, alam kini, dan alam yang akan datang, masa yang akan datang. Dan ketika terjadi proses mimpi, apalagi tadi yang sudah dialami oleh ibu, seperti itu keadaannya, berarti pada saat itu sedang terjadi proses perginya rohan ibu. Sehingga terjadilah proses mimpi dan ibu saat itu kebetulan bermimpi seperti orang yang sudah meninggal dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil tentu begitu banyak ya dari proses ini. Karena siapapun yang bermimpi, ketika mimpi itu memang datangnya dari Allah, yang disampaikan melalui proses ikhtiar manusia, yakni kemudian malaikat menyampaikan mimpi itu, maka sebangun kita dari tidur tentu kita mengucapkan alhamdulillah kalau memang itu adalah ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Tapi ada juga mimpi yang palsu ya. Mimpi yang palsu itu tentu ketika kita bermimpi dan ternyata itu hanyalah kembang tidur belaka. Dan bermimpi tentang kematian kemudian kita jangan mengikuti apa yang dianggap oleh orang kebanyakan ya. Katanya kalau bermimpi gigi copot nanti ada yang meninggal keluarganya dan lain sebagainya. Hal semacam itu bisa jadi memang mungkin keyakinan orang-orang kita yang terdahulu. Nah dari proses mimpi yang ibu alami tadi, betul saya sepakat lagi tadi dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa itu semuanya adalah kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran bahwa semua kita akan mati dan semua kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati, bisa jadi hari ini, besok, bisa jadi saya duluan, Bapak Ibu belakangan, atau bisa jadi saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Kita nggak tahu semuanya. Sama aja ya. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan Kiai Rohim Hadi Anwar. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para alim, para ulama ingkang tansah kula muliakan, Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas tadi pertanyaan tentang mimpi mati berkaitan dengan mati, Rasulullah SAW ngendikaaken al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah hidangan bagi orang iman. Al-maut tamamun ni'mah. Kematian itu adalah kenikmatan yang paling sempurna bagi orang iman. Lu kok iso ngono Ustadz? Kok bisa begitu Ustadz? Nggih. Sebab nopo ingkang dipun arep-arepaken tiyang mukmin menika mati secara husnul khotimah. Dan kenikmatan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu dimulai apa yang disebutkan oleh Kiai Khalil tadi, bahwa awal adalah dengan kematian. Lah mungkin ibu sudah diberikan satu mimpi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ben panjenengan ngeraosaken. Ngeraosaken itu merasakan bahwa satu saat aku akan seperti ini loh. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika seseorang, orang iman yang meninggal dunia itu, dari ciri-cirinya itu sudah kelihatan. Kalau orang iman ketika meninggal dunia, pasti kalau cewek yang awalnya kurang cantik akan lebih cantik. Duh kok bisa begitu? Karena ketika orang iman akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diberikan satu penggambaran surga. Kados panjenengan sami, ibu-ibu nek diwenehi gambaran tentang inten jemerut. Ngertos inten jemerut nggih? Intan empas permata dialing-aling nonton ngarep sampean. Sampean kan pengen jupuk mawon. Pengen ngambil saja. Betul apa betul? Betul. Artinya ada kesenangan. Sehingga tidak ada yang disebut dengan bantah-bantahan dengan malaikat. Wis metu ngoten mawon rohnya. Sehingga dengan senyumnya itu orang iman kalau meninggal dunia kelihatan lebih. Kalau cewek lebih cantik, kalau cowok lebih handsome, lebih tampan. Walaupun sakjane asline nggih mboten ya elek saja nih, tapi ketika meninggal dunia itu kok agak manis begitu. Tapi senyumnya bukan senyum kayak orang senyum bagaimana begitu. Nanti modene melayu nih senyum
Mudinnya nanti lari kalau tersenyum. Ngeten nggih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaitan dengan apa yang tadi ada pertanyaan. Bahwa memang demikianlah Allah memberikan satu intuisi ya. Sehingga bagi ibu yang pernah mengalami semacam itu saged siap-siap menyiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang harus dipersiapkan di makbaroh dan nanti di hadapan Allah di akhirat sana. Insya Allah demikian. Terima kasih banyak Kiai Blangkon Loreng, Kiai Rohimadi Anwar, dan terima kasih banyak Kiai Khalil, Kiai Abidullah Abdullah. Nanti kita akan lanjut lagi ya, habis ini kita akan bahas mengenai kematian. Semua orang tahu bahwa kita akan menghadapi kematian. Tapi jadi pertanyaannya, sudah siap belum menghadapinya? Apakah kita sudah punya bekal untuk kita bawa pulang nanti ke sana? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Taibah, ya